Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas bab kedua, Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dua kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pertama tentang iman dan rasul. Dalam bahasa Arab, iman berasal dari kata amana ya'manu imanan, yang artinya mempercayai dan meyakini. Menurut istilah, iman artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbarani 'anil iman." Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "An tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadari khairi wa syarri." Qala sadaqta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah engkau mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Maka malaikat Jibril berkata, "Shadaqta," artinya kamu benar. Definisi rasul berakar dari kata risalah, ar-risalah, yang artinya menyampaikan. Menurut istilah, rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak dan membimbing umatnya agar mengesahkannya sehingga dapat selamat dunia akhirat. Sedangkan jika kalau kita gabungkan pengertian iman kepada rasul, artinya meyakini sepenuh hati, mengamalkan dengan perbuatan, mengucapkan dengan lisan bahwa rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Materi selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tentunya berbeda. Dari segi menerima wahyu, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan mengamalkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Poin yang kedua, Nabi mendapat tugas atau diutus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus atau diberi tugas pada kaum yang masih kafir atau belum beriman. Poin yang ketiga atau perbedaan yang ketiga, tidak semua Nabi adalah Rasul, sedangkan semua Rasul pasti Nabi. Ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dari ke-25 Nabi dan Rasul tersebut, ada 5 Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yakni Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditinjau dari bahasa, Ulul Azmi adalah suatu gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya karena memiliki ketebahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah yang ditugaskannya atau yang diwahyukannya. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah atau menyampaikan risalah. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menurunkan azab pada umatnya atau kaumnya. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kaumnya. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat tersebut sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Salah satunya sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada diri rasul dan tidak bisa dikatakan dia seorang rasul jika dia tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama, as-siddiq. As-siddiq artinya benar atau jujur.
Rasul itu selalu benar. Semua yang dikatakan Rasul adalah kebenaran karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihi salam meskipun umatnya mendustakannya. Yang ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Jadi seorang rasul selalu menyampaikan wahyu dan tidak pernah menyembunyikan kepada umatnya. Tidak satupun ayat yang disembunyikan oleh rasul atau tidak disampaikan kepada umatnya. Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fatanah. Artinya cerdik atau cerdas. Rasul memiliki kecerdasannya tinggi. Contohnya ketika terjadi tangan di antara kabilah Arab di Mekah tentang peletakan Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan masalahnya secara cerdas. Ya, sifat-sifat mustahil seorang rasul. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib yang ibu tadi jelaskan. Yang pertama, al-kisib. Al-kisib artinya bohong atau dusta. Mustahil seorang rasul mengatakan atau berbuat sesuatu yang bohong dan dusta. Yang kedua, al-khianat. Al-khianat artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil seorang rasul itu bersifat khianat. Semua yang diamanatkan kepada rasul pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman. Al-kitman ini artinya menyembunyikan wahyu. Jadi seorang rasul mustahil seorang rasul itu menyembunyikan wahyu. Setiap wahyu yang diterima oleh rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, balada. Balada artinya bodoh. Jadi seorang rasul itu mustahil memiliki